kita masuk ke tokoh sahabat yang luar biasa. Orang yang memiliki keberanian di atas rata-rata. Kalau berperang itu, begitu berhadapan sama musuh, tinggal tunggu instruksi. Panglima perang yang mengatakan Allahu Akbar, dia paling depan, paling pertama menyerang, gitu kan. Selalu di depan, tidak pernah terakhir, tidak pernah di tengah-tengah, selalu awal. Dan dia tidak pernah mau puas kecuali dia sudah dobrak musuh pakai kudanya sampai ke ujung pasukan. Setelah itu dia kembali lagi, nyerang lagi dari sana sampai ke sini. Akhirnya kocar-kacir musuh gara-gara itu, gitu. Satu orang. Dan hari ini insya Allah kita masuk ke tokoh sahabat yang luar biasa. Orang yang memiliki keberanian di atas rata-rata. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Semuanya sahabat-sahabat ini luar biasa, memiliki ciri khas yang saya katakan tadi. Mereka tidak pernah ragu dengan apapun dari tiga tadi. Allah Tuhan, tidak perlu nyembah dan cari Tuhan lain. Rasulullah SAW adalah seorang nabi, dan juga Islam ini agama benar sehingga mereka memperjuangkannya. Figur kita pada hari ini, figur atau sosok orang yang luar biasa. Saya waktu membaca tentang kisah beliau, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, terus terang saya melihat diri saya seperti semut yang berada di sebelah gajah, atau bahkan mungkin lebih kecil daripada itu. Bagaimana seorang Zubair bin Awam yang akan kita lihat kiprahnya di medan jihad, luar biasa. Satu orang bisa mendobrak pasukan Romawi 250.000. 250.000 orang didobrak oleh dia. Masuk ke pasukan musuh sampai ke ujung belakang, kembali lagi ke pasukan muslimin. Keberanian yang di atas rata-rata. Saya tidak pernah peperangan Nabi SAW Zubair tidak hadir radhiyallahu anhu. Dan setiap kali hadir dalam peperangan pasti berada di depan, dan pasti dia yang paling pertama menyerang. Subhanallah. Dan tidak pernah dalam penyerangan itu kelihatan sedikit saja masalah sifat pengecut misalnya atau ragu, sama sekali. Luar biasa. Nanti kita akan lihat banyak kisah-kisah yang luar biasa kiprah beliau dalam kancah-kancah peperangan, dan saya sudah bahasakan dari awal sampai Zubair bin Awam ini memang dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha dan Zubair bin Awam, 6 orang ini memang yang khusus ya. Pada saat Nabi SAW sebutkan hadis yang sudah sering kita sebutkan juga di 5 pertemuan kita yang lalu, pada saat beliau berada di gunung Hira, dan beliau mengatakan, tenanglah wahai Hira, pada saat Hira lagi goncang, sesungguhnya di atasmu ada Nabi, ada Siddiq, orang yang terpercaya Abu Bakar, kemudian juga ada syuhada, ada orang-orang yang mati syahid, dan pada saat itu ada Umar, Uthman, Ali, Talha dan Zubair. 5 orang ini semua mendapatkan sabda Nabi SAW, mereka mati syahid. Dan yang luar biasanya, terutama 2 figur yang terakhir, Talha dan Zubair, 2 orang ini begitu mendengarkan sabda Nabi SAW tentang masalah mereka akan mati syahid, semenjak itu tidak pernah ada celah untuk mendapatkan mati syahid kecuali mereka di awal, selalu sengaja malah mencari. Ini luar biasa nih. Berarti begitu yakinnya mereka dengan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ciri khas yang luar biasa. Sebelum kita mulai, saya akan berbicara dengan akhwat kita di belakang sana. Ada kata-kata bijak. Kata-kata bijak ini dikatakan di belakang laki-laki bijak, di belakang laki-laki sukses, ada wanita yang bijak dan wanita yang sukses. Ternyata akhwat kita tolong garis bawahin, lahirnya kader-kader umat yang luar biasa. Laki-laki yang memimpin umat ini itu di tangan para wanita yang luar biasa juga. Ibu-ibu mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Betul-betul kepribadiannya kokoh, keimanannya luar biasa, keyakinannya sempurna, sehingga memang dia mewariskan itu pada anak-anaknya. Dan ini kita lihat pada figur Zubair bin Awam. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ini adalah sepupu Nabi SAW. Ibu Zubair bernama Sofia binti Abdul Muttalib. Sofia ini adalah tante Nabi SAW. Ayah Nabi bernama Abdullah. Di atas Abdullah ada Sofia, kakak perempuannya ayahnya Nabi SAW.
Dan anaknya adalah Zubair. Anaknya Sofia adalah Zubair. Tentu di dalam bahasan sirah, kalau teman-teman ikutin, saya sempat menyebutkan Abdul Muttalib kakek Nabi SAW punya 16 orang anak, 10 laki-laki dan 6 perempuan. Dari laki-laki ada yang mendapatkan masa kenabian 4 orang, dan 2 beriman, 2 kafir, Abu Lahab dan Abu Talib yang meninggal dalam keadaan kufur. Sementara Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma dalam keadaan Islam. Dari kalangan saudara ayah Nabi SAW perempuan yang masuk Islam di awal-awal adalah Sofia binti Abdul Muttalib, ibunya ya Zubair bin Awam. Sofia ini terkenal sangat tegas dengan anaknya. Ketegasan ini bukan kekerasannya, bukan kekerasan, tapi ketegasan. Ini boleh, ini nggak boleh. Dan yang paling merupakan ciri khas Sofia yang terkenal radhiyallahu anha adalah beliau selalu berusaha menghilangkan rasa takut dari anaknya. Tidak boleh ada rasa takut, dan takut ini hanya boleh kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Zubair bin Awam tumbuh besar dengan tidak pernah takut. Tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali. Kalau cuma sama manusia, sama hewan, semua itu kecil bagi dia. Ayah Zubair tentu meninggal waktu dia masih kecil, dan waktu itu belum masuk Islam. Itu data yang saya dapatkan, tapi yang jelas ibunya sempat masuk Islam. Kepribadian Sofia yang sangat luar biasa semenjak mengucapkan syahadat. Waktu Nabi SAW mengundang seluruh kerabatnya, terutama tante dan pamannya, di rumah beliau SAW, kemudian Sofia mengikrarkan syahadat. Semenjak waktu itu dia termasuk tokoh sahabiat Nabi yang sangat gigih mempertahankan agama, dan dia lebih banyak fokus mendidik anaknya dalam masalah agama ini. Pokoknya dia menanamkan di diri anaknya Zubair agar menganut agama Islam, dan pada saat itu umur Zubair masih 15 tahun. Masuk Islam di tangan Nabi SAW melalui Abu Bakar. Kemudian Sofia, waktu itu memang dia datang kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar tunjukkan dia untuk bertemu dengan Nabi SAW. Tapi sebelumnya memang ada wasiat dari Sofia untuk dia mengikuti ya Muhammad SAW yang merupakan sepupu Zubair sendiri. Baik, Zubair bin Awam ini beliau lahir 28 tahun sebelum hijrah, dan beliau wafat tahun 36 Hijriah, tepatnya tahun 656 Masihiyah. Dan beliau masuk Islam di umur 15 tahun. Ibunya Sofia binti Abdul Muttalib yang sangat terkenal dengan ketegasannya kepada anaknya dan selalu mengembalikan anaknya kepada Allah dan Rasulnya, dan memohon dan meminta mendidik anaknya agar selalu hanya patuh kepada keduanya, Allah dan Rasulnya, tidak pernah yang lain. Kita ketemukan misalnya banyak muslimah yang mungkin hanya sekedar untuk duduk nonton sinetron, yang mungkin hanya sekedar untuk duduk ngobrol sama teman-temannya, lalu tidak mau diganggu oleh anaknya, maka dia membuat cerita kosong, dusta. Tidur sekarang, kalau tidak tidur nanti kamu digigit momok atau apalah istilahnya. Tidak ada syaitan yang bisa gigit manusia, dusta. Tapi sering terjadi. Jangan keluar, nanti kamu begini. Jangan ke sana, nanti kamu begini. Banyak ancaman-ancaman yang diucapkan kepada anak-anaknya yang tidak mendidik sama sekali. Sofia berbeda. Lahir Zubair bin Awam yang kita dengar nanti kiprah-kiprahnya, itu justru dengan kejujuran yang dia sampaikan dan mendidik anaknya hanya takut kepada Allah dan Rasulnya, sehingga menjadi pemimpin besar umat ini. Beliau memiliki banyak sekali manaqib. Manaqib ini maksudnya kelebihan-kelebihan tentunya. Ada poin-poinnya. Pertama, beliau sepupu Nabi SAW, dan kita sudah tahu tadi saya jelaskan, ini sebuah kedudukan sendiri. Masih punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW. Yang kedua, beliau termasuk dari 7 orang sahabat yang awal masuk Islam. Yang ketiga, beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kalau tadi poin kedua, 7 orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Ini fadilah. Sebagaimana Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar.
Orang-orang yang pertama masuk Islam dipuji oleh Allah dari orang-orang Muhajirin dan Ansar. 10 orang yang masuk surga, hadis yang sudah sering kita sebutkan, di mana Nabi SAW mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, dan juga Zubair di surga. Disebut oleh Nabi SAW Zubair. Kemudian beliau mengurutnya mengatakan lalu Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Waqqas di surga. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah di surga dan Zaid bin Khalid di surga. Ini Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zaid yang ke-10 yang di surga. Ini iparnya Umar bin Khattab yang menikah dengan Fatimah, adiknya Umar bin Khattab, yang Umar bin Khattab masuk Islam pada saat datang ke rumahnya. Tapi di sini saksi bahasan Zubair bin Awam termasuk 10 orang dari sekian banyak sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian beliau juga termasuk, kelebihan yang selanjutnya adalah yang dapat jaminan mati syahid. Sebagaimana hadis yang sudah sering juga disebutkan dari awal Abu Bakar sampai sekarang Zubair, waktu Nabi SAW berada di Bukit Hira dan mengatakan tenanglah pada saat goncang, di atasmu ada Nabi, Siddiq dan juga syuhada. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kelebihan beliau. Jadi yang pertama sepupu Nabi SAW, yang kedua 7 orang awal masuk Islam, yang ketiga 10 orang yang dijamin masuk surga, yang keempat salah satu yang dijamin mati syahid, yang kelima adalah salah satu dari 6 ahli syurahnya Umar. Waktu kita bahas tentang Umar bin Khattab sebelum meninggal, beliau sempat mengumpulkan 6 orang dari sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang tersisa. Uthman, Ali, kemudian Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ke-6 kelebihannya adalah orang yang paling pertama mendapatkan julukan dari Nabi SAW, orang yang pertama menghenuskan pedang di jalan Allah. Dan itu adalah kisahnya sendiri. Suatu hari Zubair bin Awam di Mekah, awal dia masuk Islam, tersebar berita kalau Nabi Muhammad SAW telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka dia pun keluar menghenuskan pedangnya, lalu mendatangi rumah Nabi SAW. Pada saat dia mengetuk dan dia temukan Nabi SAW membuka pintu, maka dia pun merasa lega, tapi dengan pedang terhenus di tangannya, seperti orang yang siap untuk berperang. Dan waktu itu umurnya 15 tahun. 15 tahun luar biasa seperti pembelaan terhadap Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kau Zubair? Dia bilang, saya dengar ya Rasulullah, Anda dibunuh oleh orang Quraisy. Lalu kata Nabi SAW, memang apa yang kau ingin lakukan? Maka dia bilang, kalau saya tahu ya Rasulullah dan Anda dibunuh, saya akan membunuh pembunuh Anda. Maka kata Nabi SAW, semoga Allah memberkahimu dan memberkahi pedangmu. Artinya nanti kamu akan banyak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menunjuk pedangnya sambil berkata, sungguh pedang ini adalah pedang yang paling pertama dihenuskan di jalan Allah. Kemudian juga yang ketujuh adalah sahabat yang sangat pemberani dan dipuji oleh Ali radhiyallahu anhu. Waktu kita bahas tentang Ali, kalau antum masih ingat, bagaimana Ali radhiyallahu anhu sangat pemberani, luar biasa, gitu kan. Terkenal sekali dengan keberaniannya. Dan waktu kita membahas perang Khaybar, perang melawan Yahudi, ada 2 orang Yahudi yang sempat kita bahas pada saat itu yang keluar tingginya seperti pohon kurma. Kalau masih ingat, gitu kan? Yang semua badannya dipenuhi dengan besi. Dan yang menghadapi 2 orang ini, 2 orang Yahudi yang tingginya sampai seperti pohon kurma, ini bisa 2 meter, 2 meter setengah tingginya, adalah Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Dan dua-duanya berhasil membunuh. Kata Ali, jadi kita tahu biasanya orang yang layak untuk memuji seseorang adalah orang yang sebidang, seprofesi dengan dia. Misal seorang alim ulama yang puji juga seorang alim ulama yang tahu tolok ukur ilmunya dia seorang alim ulama. Seorang insinyur ya insinyur juga yang puji ilmunya dia, gitu kan. Dan seterusnya bisa ditarik dalam semua bidang ya, kehidupan kita. Seperti itulah kurang lebih. Kata Ali, tidak ada yang tahu kadar keberanian Zubair dan kebesaran jiwanya dalam menghadapi musuh kecuali orang yang semisal dengan dia. Dan Ali memberikan kesaksian bahwasanya Zubair adalah orang yang paling berani. Dia kalau menyerang,
dia seperti macan tutul yang sedang menyerang mangsanya. Tidak membiarkan kecuali musuhnya sudah mati, baru dia lepas. Dia mati atau musuhnya mati, gitu kan. Hanya begitu saja perilakunya. Maka sangat terkenal yang luar biasa dengan kebenaran ini. Ada ciri khas sendiri, ya, ada ciri khas sendiri Zubair radhiyallahu anhu. Dan kita lihat nanti bagaimana kiprah-kiprahnya di kancah peperangan. Kemudian yang kedelapan adalah orang yang sangat rajin bersedekah. Dan ini juga kita sebutkan semua sahabat yang sebelumnya juga begitu. Mereka sangat yakin dengan bersedekah di jalan Allah pasti akan dipanen di akhirat nanti. Tidak ragu sedikit pun. Dia memiliki 1000 orang hamba sahaya. Zubair bin Awam punya 1000 orang hamba sahaya. Dan hamba sahaya adalah orang-orang yang didapat dari peperangan, dari ghanimah. Kalau pasukan muslimin menang melawan pasukan kafir, maka yang di pasukan kafir itu menjadi hamba sahaya. Dan hamba sahaya ini punya hukum sendiri dalam agama kita. Mereka menjadi hamba sahaya setiap muslim, bagian daripada para mujahidin, dan dianjurkan setiap mujahid mendidik mereka, memperlakukan mereka dengan baik, memberikan pakaian, makanan, dan mendidik mereka Islam. Kita temukan banyak sekali ulama-ulama Islam asalnya dari hamba sahaya. Seperti Nafi', Maula Abdullah bin Umar. Sampai ulama hadis mengatakan orang yang paling sanad dalam hadis itu sanad emas namanya, jalur emas dalam menyampaikan hadis Nabi adalah Imam Malik dari Nafi'. Ini bantan budaknya Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW. Ini dikatakan sanad emas. Nafi' ini adalah bekas budak, dibebaskan oleh Abdullah bin Umar dan dididik menjadi kader. Jadi Islam memang ada hamba sahaya, ada perbudakan, tapi budak ini bukan seperti yang dibayangkan, dicambuk seperti banyak orang-orang lain melakukannya, dihina, dipekerjakan keras. Ini semua tidak ada dalam Islam, tapi yang ada adalah dididik dalam Islam. Dan memang mereka ya punya hukum-hukum sendiri, seperti misalnya mereka bisa diperjualbelikan. Dan yang lebih besar daripada itu, hukum Allah SWT dianjurkan untuk membebaskan mereka. Kita temukan misalnya selalu ada kalimat fatahrirur raqabah, fatahrirur raqabah. Selalu kita temukan ada bebasin budak, bebasin budak. Contoh, zakat mal. Salah satu alokasi zakat mal adalah ar-riqab namanya, pembebasan budak. Jadi kita bisa nebus budak, itu bebasin budak dengan zakat mal. Kemudian juga budak bisa dipakai untuk membayar kafarah, denda dalam Islam, seperti kasus orang berhubungan biologis di siang hari Ramadan. Kayak sekarang misalnya, insya Allah tidak terjadi, ada orang berhubungan suami istri, batal puasanya karena ya, melakukan hubungan biologis. Maka kafarahnya, dendahnya, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak bisa, pertama dia bebasin budak. Kalau dia tidak bisa, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak bisa, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Tapi ada di sini pembebasan budak, dijadikan sebagai tebusan sehingga mereka bebas. Gitu. Ada juga orang yang sumpah mengatakan demi Allah misalnya, tapi ternyata dia salah, keliru. Ada kafarahnya. Kafarahnya bebasin budak, atau memberikan makan atau pakaian 10 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Kita lihat ada pembebasan budak, gitu kan? Dan banyak hukum-hukum syar'i. Bahkan setiap budak ada namanya hukum dalam fikih kita, namanya mukatabah. Mukatabah itu seorang budak bisa datang kepada tuannya dalam Islam dan berkata, saya mau bebas, tapi saya ingin tebus dengan cara menebus diri saya. Maka tuannya mengatakan boleh, silahkan ya, kalau mau bayar kepada saya misalnya 10 juta. Budaknya bilang, baiklah, saya akan bayar setiap bulan 1 juta. Berarti 10 bulan saya bebas. Kalau sudah sepakat, maka setiap bulan dia tinggal menyetor kepada tuannya. Kemudian 10 bulan kemudian dia bebas, gitu kan. Bisa juga hukum syar'i, kalau seseorang memiliki budak hamba sahaya, bekerja sama dia, membantu, atau dia memperkerjakan kepada orang lain, lalu hasil kerjanya dibagi 2 atau diambil sebagian dari hasil kerjanya. Dan ini salah satu sumber pendapatan memang yang ada dalam Islam, menggunakan tenaga hamba sahaya. Dan Zubair bin Awam memiliki 1000 orang hamba sahaya yang dia dapatkan dari peperangan dan juga didapatkan dari pasar-pasar perbudakan yang diperjualbelikan. Kemudian dia pekerjakan
dan hasil yang diambil, yang diserahkan oleh hamba-hamba sahayanya dari setengah pendapatan mereka, itu semuanya disedekahkan di jalan Allah. Semuanya, pendapatannya dari 1000 orang, gitu kan, semua dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukti bahwasanya bagaimana beliau gemar sekali bersedekah. Bukan berarti tadi karena hasil pekerja hamba sahayanya lalu kemudian dia nikmatin, tidak, sama sekali. Diinfakkan semua di jalan atau disedekahkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zubair bin Awam memiliki cukup banyak anak keturunan. Anak beliau itu jumlahnya sekitar 20 orang. 11 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Dan beliau menikah dengan 7 orang wanita. Tentu ada yang meninggal kemudian menikah lagi, karena tidak boleh menikah lebih dari 4 bagi laki-laki dalam Islam. Tapi wanita-wanita yang hidup, yang terlihat dalam kehidupan Zubair bin Awam ada 7, disebutkan dalam sejarah. Ada pada saat beliau meninggal memang 4 orang yang bersama beliau, tapi setiap meninggal atau beliau misalnya terpisah, saya tidak temukan riwayat beliau cerai ya. Yang kemungkinan besar adalah istrinya meninggal lalu kemudian beliau menyempurnakan poligaminya dengan 4 istri sampai beliau meninggal dengan kondisi meninggalkan 4 orang istrinya. Dan dari wanita-wanita inilah, dari 7 orang wanita yang terlihat dalam hidup beliau, 6 orang sempat melahirkan anak buat dia, dan yang satu, ya, istri terakhirnya itu tidak sempat memiliki anak. Misal saya berikan atau saya susun di sini data, tentu di buku yang teman-teman pegang tidak ada data ini ya, tidak selengkap ini saya tambahkan. Istri beliau yang pertama adalah Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asma yang terkenal ya, Zatun Nitaqain, mendapatkan julukan 2 orang yang memiliki, atau 1 orang yang memiliki 2 ikatan pinggang. Jadi Asma binti Abi Bakar inilah yang membawakan makanan dan minuman untuk Nabi SAW dan ayahnya Abu Bakar pada saat Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi di mana? Gar Thur, ya, di Gua Thur, di Gunung Sur maksud saya, waktu mau hijrah ke Madinah. Jadi dialah yang datang ke sana untuk membawa makanan. Ya, Asma binti Abi Bakar ini menikah dengan Zubair bin Awam. Dari Asma, Zubair dikaruniai 8 orang anak, 5 laki-laki dan 3 perempuan. Laki-lakinya bernama Abdullah, dan ini yang terkenal sekali ya, Abdullah bin Zubair, salah satu perawi hadis yang banyak sekali ya, Abdullah bin Zubair. Dan beliau sempat juga menjadi khalifah beberapa saat di Mekah, di zaman ada khalifah yang lain, Yazid bin Muawiyah. Tentu ada bahasan sendiri nanti di dinasti Umayyah itu, tapi yang jelas beliau terkenal sekali, salah satu ulamanya sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga punya anak yang kedua laki-laki, Urwah, yang ketiga Al-Munzir, yang keempat Asim, yang kelima Al-Muhajir. 5 anak laki-laki dari Asma. Jadi ini cucunya Abu Bakar gitu kan. Kemudian yang perempuan, beliau punya 3 perempuan dari Asma, Khadijah Kubrah, Ummu Hasan, dan Aisyah. Jadi 3 perempuan dari Asma binti Abi Bakar. Kemudian dari istri yang kedua adalah Amah binti Sa'id bin As. Sa'id bin As ya, sahabat juga yang terkenal. Anaknya dinikahi oleh Zubair bin Awam, Amah binti Sa'id, yang dikenal dengan Ummu Khalid. Allah karuniai anak dari istri yang kedua ini 5 orang anak, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Laki-lakinya Khalid dan Amr, dan perempuan adalah Habibah, Sauda, dan Hindun. 3 anak perempuan dari Amah binti Sa'id bin As. Istri yang ketiga adalah Ar-Rabab binti Anif bin Ubaid, memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Anak laki-laki beliau dari Ar-Rabab ini, istri ketiga, Mus'ab dan Hamzah. Anak perempuannya 1 Ramlah namanya, Ramlah ya. Nanti saya sebutkan kenapa saya sebutkan ini ya, masalah adanya beberapa orang istri kemudian anak-anak beliau.
Banyak manfaat-manfaat yang kita ambil pelajaran sebentar lagi setelah saya jelaskan dulu nama-nama istri dan anak beliau. Yang keempat, wanita yang terlintas dalam hidupnya adalah Zainab, dan Zainab memiliki dua orang anak, dua-duanya laki-laki, Ubaidah dan Ja'far. Ubaidah dan Ja'far. Kemudian yang kelima, Ummu Kalthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan dari wanita ini Zubair bin Awam dikaruniai satu orang anak perempuan namanya Zainab. Kemudian ada yang keenam adalah Al-Halal binti Qais. Al-Halal binti Qais, dan memiliki atau Allah karuniai anak satu, dan beliau memberikan nama Khadijah Sugra. Tadi dari istri Asma binti Abi Bakar ada Khadijah Kubra, gitu kan? Jadi Khadijah yang besar dan Khadijah yang kecil, gitu kan? Istilahnya begitu. Kemudian beliau menikah dengan wanita terakhir dan beliau meninggal, sementara wanita ini termasuk salah satu dari istri yang masih ada, Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Ini perempuan punya sedikit cerita unik nih. Tersebar di kalangan sahabat, siapapun yang mau mati syahid menikahlah dengan Atiqah, gitu. Karena Atiqah ini setiap dinikahi oleh seorang sahabat, sahabat itu pasti pemberani dan mati syahid. 3 laki-laki terlintas dalam hidupnya, menikah dengan 3 laki-laki. Suami pertamanya adalah Abdullah bin Abi Bakar, ini juga meninggal mati syahid. Suami kedua Umar bin Khattab. Jadi pada saat Abdullah bin Abi Bakar meninggal, Umar bin Khattab nikahi wanita ini. Umar mati syahid. Lalu kemudian dinikahi oleh Zubair bin Awam, dan Zubair bin Awam mati syahid juga. Sampai tersebar berita seperti itu. Tentu ini ya perkataan yang tersebar di kalangan mereka pada saat itu, karena rata-rata suaminya semua mati syahid. Jadi total anak beliau adalah anak laki-laki 11, sementara anak perempuan 9. Kalau di total semuanya berarti jumlahnya 20. Tentu saya tidak masuk rincian apakah, sebab saya juga memang pribadi tidak menemukan ya yang mana istri beliau janda, yang mana perawan. Saya tidak tahu, karena biasanya tradisi sahabat, kalau ada di antara sahabat-sahabat yang lain yang mati syahid di medan perang, maka istrinya tidak dibiarkan jadi janda, pasti dilamar dan mereka menikah. Dan ada satu hal di sini yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian, ya. Kasus masalah poligami di kalangan sahabat ini adalah hal yang biasa sekali, dan ini yang kadang-kadang masih peka di kalangan kita sekarang. Mereka sangat biasa sekali masalah poligami, dan itu tidak pernah ada satu riwayat pun yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ada sahabiat yang menolak poligami. Belum pernah ada satupun mereka yang menolak itu. Waktu Nabi SAW mendengarkan berita ini, kan yang sering diangkat nih, bahkan saya pernah lihat di media, dan di salah satu ada ustadz yang secara nasional mungkin dikenal, saya tidak usah sebutkan namanya. Dia tampil dan dia malah mendatangkan riwayat ini dengan alasan poligami nggak usah ada. Subhanallah, gitu kan? Perintah Allah dari langit menyuruh menikahi wanita 2, 3, 4. Kalau kalian takut adil, tidak adil, baru 1. Gitu. Sampai Syekh Bin Baz mengatakan asal dalam pernikahan adalah poligami, bukan monogami. Kalau ragu baru kemudian 1. Jadi di sini banyak orang yang tidak paham tentang masalah konsep seperti ini. Asalnya memang sudah seperti itu. Para sahabat biasa sekali mereka melakukan pernikahan seperti ini, dan itu bukan aib bagi mereka. Kalau ada seorang yang mati syahid meninggal, maka pasti para sahabat yang belum mati berlumba-lumba mendatangi rumah mereka sambil mengatakan, wahai Ummu Fulan, kami kalau habis masa iddamu beritahukanlah kepada kami. Saya kembali dulu ke riwayat tadi. Ada orang yang menolak poligami sekarang dengan alasan riwayat ini, mengatakan bahwasanya Ali radhiyallahu anhu pernah di masa Fatimah masih hidup radhiyallahu anha akan menikah dengan anaknya Abu Jahal. Abu Jahal meninggal dalam keadaan kufur, tapi anak perempuannya masuk Islam. Karena dianggap kedudukan Abu Jahal dulu Raja Mekah, orang-orang muslimin mengatakan, orang-orang dari Mekah mengatakan, orang-orang Quraisy, wahai Ali, nikahilah anaknya Abu Jahal, sebab dia punya kedudukan layak untuk menikah dengan orang seperti kamu. Maka Ali pun waktu itu diam, menunggu titah dari Nabi SAW.
Fatimah di sini tidak ada satu kalimat pun, dan riwayat mengatakan Fatimah radhiyallahu anha tidak pernah ada riwayat satupun sahabat yang menolak masalah hukum Allah SWT ini. Tidak pernah ada riwayat satupun, saya katakan seperti itu. Riwayat yang saya sebutkan sebentar lagi adalah riwayat yang sering diangkat dan disalahfahami. Waktu mendengar bahwasanya Ali akan menikah dengan anaknya Abu Jahal, Nabi SAW naik ke mimbar lalu berkata, setelah tahmid dan salawat beliau mengatakan, saya bukan melarang hukum poligami dan saya tidak menahan Ali untuk menikah lagi. Nabi SAW jelaskan, tetapi tidak layak bersatu di bawah naungan seorang laki-laki, anak seorang nabi dan anaknya musuh Allah. Gitu kan? Jadi di sini Nabi SAW bukan melarang Ali poligami. Fatimah juga tidak pernah menolak poligami pada saat masa hidupnya. Tetapi yang di sini Nabi SAW waktu itu yang mengambil Ali, menahan, dan ini kata para ulama kemungkinan besar memang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi SAW tidak pernah berbicara kecuali dengan wahyu, gitu kan? Maka yang terjadi adalah Nabi SAW mengatakan tidak layak anak seorang Nabi berada di bawah naungan laki-laki disatukan dengan anak musuh Allah, gitu kan? Hanya karena kasus itu saja. Tapi dikatakan nih buktinya nih, Ali sendiri tidak menikah, tidak poligami sampai Fatimah meninggal. Nabi SAW sendiri tidak menikah sampai Khadijah meninggal, sehingga dijadikan sebagai tolok ukur. Salah saudaraku. Kita kalau bicara masalah hukum syar'i tidak boleh membawa perasaan, nggak boleh. Karena kalau kita bawa perasaan tidak akan ada jihad, nggak akan ada sholat malam, tidak akan ada lagi hujan lebat ke masjid, tidak akan ada membersihkan kotoran orang tua kita kalau bentuk bakti, tidak ada semua itu, gitu kan? Akan hilang karena kita akan bawa perasaan. Tapi kalau dalam agama tidak ada perasaan, apapun yang diperintahkan, bahkan sampai darah kita pun tertumpah di jalan Allah, kita tidak akan pakai perasaan, memang sudah begitu. Itulah kesempurnaan orang-orang yang beriman. Tentu saya tidak katakan setiap orang langsung spontan melakukan poligami, dia harus belajar, punya ilmu. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau antum masih ingat dulu pada saat kita membahas kisah Umar, kata-kata bijaknya dia mengatakan, berilmulah sebelum kalian memimpin, berilmulah sebelum kalian melakukan sebuah perbuatan. Artinya kuasai dulu ilmunya. Poligami dalam Islam adalah bab tertinggi dalam rumah tangga, bab pernikahan. Orang harus menjalani dulu rumah tangga yang awal, membangun pondasi yang kuat. Dan poligami itu jangan difikiri ikhwah di sini misalnya untuk dirinya, akhwat juga di belakang, jangan berpikir poligami buat suaminya, keliru. Untuk dua-duanya itu, dua-duanya punya maslahat dalam masalah poligami ini. Si suami mendapatkan tambahan pasangan karena menjalankan sunnah Allah, perintah Allah. Karena tidak ada laki-laki yang melakukan poligami dengan niat hanya hawa nafsu, kecuali pasti akan rusak rumah tangganya. Nggak pernah berhasil poligami itu. Tapi kalau niatnya karena perintah Allah dan Rasulnya, memang ini adalah sebuah perintah Allah, dan dia juga tidak sampai merusak rumah tangga dia yang pertama, tidak ada udzur syar'i kalau dia rusak, maka insya Allah itu akan aman-aman saja, tidak ada masalah. Makanya dia merangkul pasangannya untuk sama-sama menyempurnakan agama itu, gitu kan? Sama-sama. Bagi akhwat yang suaminya menikah, maka dia akan mendapatkan sahabat yang dekat dengan dia. Ini bukan musuh, bukan saingan. Sampai dalam bahasa Indonesia itu diistilahkan dengan madu. Madu kan selalu manis gitu ya. Artinya orang yang selalu bisa memberikan kehangatan, ketentraman. Banyak teman-teman saya melakukan ini dan memang melakukan dengan asas agama. Subhanallah, kemana-mana pasangan hidup mereka sama-sama pergi. Bahkan ada teman saya yang sangat dekat di kota Makassar, itu sampai jadi buah bibir di Makassar, kemanapun istri-istri mereka dia jalan sama-sama semuanya rame-rame. Mungkin orang kalau pakai perasaan nggak masuk di akal, kenapa harus begini? Kalau anda belum bisa melakukannya, jangan menolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala, karena akan kemana-mana rentetannya. Akan menilai kenapa Nabi poligami, akan menilai kenapa sahabat poligami, bahkan lebih berat kenapa Allah turunkan hukum poligami. Saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri salah satu dosen di kampus, karena dia mungkin pada saat lagi gembar-gembor masalah poligami di Indonesia, lalu dia mengatakan auzubillah dari poligami. Subhanallah, kalau anda belum mau kerjakan ya silahkan sendiri saja, gitu kan? Jangan ajak orang lain. Kita disuruh mengajak orang lain untuk melakukan apa? Kebaikan. Jangan malah larang orang lain melakukan kebaikan. Seperti pernah saya kasih kasus contoh, banyak orang mendatangi masjid, pada saat dia temukan masjid itu kotor misalnya karpetnya,
atau kerannya bocor, gitu kan? Atau apa sajalah kekurangan, panas misalnya. Dia sholat, kemudian dia keluar. Yang ada, dia menghina rumahnya Allah. Masjidnya kotor, kamar mandinya kotor, panas kalau sholat di sana. Menghina rumah Allah. Kalau anda punya rumah dihina seperti itu, mau nggak? Kalau ada tamu datang bilang, panas rumahmu. Misal, karpetmu kotor. Mau nggak kira-kira kita digituin rumah kita? Kita nggak mau. Bagaimana rumahnya Allah Azza wa Jalla? Semestinya kita harus berpikir positif. Kalau kita datang, bahkan lebih parah lagi ya, kadang-kadang orang seperti ini melarang orang lain datang ke masjid itu. Ada temannya atau kerabatnya, mau kemana? Oh saya mau sholat di masjid. Jangan, di sana panas, sana kamar mandinya kotor, di sana begini dan begitu. Bukan cuma sekedar dicukupkan dirinya yang tidak melakukan, punya andil bahkan menghina ya rumah Allah, hukum Allah di situ untuk kita sholat. Bahkan mengajak orang lain untuk juga melakukan itu, membenci masjid itu, membenci rumah Allah, membenci mengerjakan hukum Allah, sholat di situ. Subhanallah. Mestinya kita berpikir, apa andil saya? Kalau panas, belikan AC kalau anda punya uang supaya panasnya hilang. Maka semua orang yang sholat di situ akan kita panen pahalanya karena dia merasa sejuk dan nyaman. Kamar mandinya rusak, ganti kerannya. Berapa satu keran? 30.000. 50.000 rupiah ganti. Semenjak baik itu, anggaplah 1 tahun saja berlaku, 1 tahun lagi bocor rusak, tapi 1 tahun berapa banyak orang yang wudhu kita panen pahalanya? Berapa lama antum kalau ngangkat karpet masjid dekat rumah yang sudah kotor, pamit sama marbotnya, masukkan ke laundry? Atau coba, saya sering lakukan dan alhamdulillah berhasil. Setiap kali ada terlintas di benak saya sebuah program sosial, maka saya langsung lempar ke jemaah saya. Ini ada program motor untuk dai, ini ada program untuk cetak buku ulang, ini ada untuk AC masjid, ini untuk dispenser, ini untuk ini. Jadi saya buatin program dan alhamdulillah dengan mudah bergulir karena saya ngajak orang-orang berbuat kebaikan. Allah mudahkan, Allah berkahi. Berapa banyak tempat yang sudah kita perbaikin, berapa banyak kasus-kasus masalah orang terlilit utang sudah terlunasi dan beragam macam hal. Pikirkan bagaimana kita punya andil di situ. Ada orang subhanallah, kasus dalam ini contohnya ditarik dalam masalah poligami. Ada orang dia belum bisa poligami, dia menghina poligami itu, gitu kan? Ini berbahaya sekali nih, menghina hukum Allah SWT. Kalau dia belum bisa dia sendiri, jangan ajak-ajak orang lain, gitu kan? Dan lebih parah daripada itu, tadi sama kasus masjid, dia udah menghina rumahnya Allah. Yang kedua, lebih parah daripada itu, dia menghadang orang lain untuk datang ke masjid itu. Dia menghalang orang lain untuk melakukan poligami. La haula wala quwata illa billah. Kalau anda masih belum bisa, maka berarti ilmu anda yang belum sampai ke situ, gitu kan? Kalau kita belum punya ilmu, berarti syaratnya adalah belajar. Coba pelajari, bukan malah membenci hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal mendasar yang difahamin sekali oleh para sahabat dan sahabiat. Mereka tidak punya kendala sama sekali dengan masalah itu. Tidak pernah ada satu riwayat istri-istri Nabi SAW menolak waktu Nabi nikah poligami. Gak pernah. Coba datangkan satu riwayat pun tidak ada, sama sekali. Yang ada mereka cemburu, iya, terjadi kecemburuan. Itu pun, ini tolong digarisbawahi. Saya sekaligus mengingatkan karena ada di antara teman-teman kita dai, subhanallah, mereka tidak poligami, terus mencak-mencak di YouTube, di mana-mana saya lihat cuplikannya. Ya, bahkan ada beberapa orang di antara teman saya baru rencana mau telepon gitu, ngomong masalah mustahil poligami terjadi, mustahil kalau ada orang bisa membuat seorang istri membuat suaminya nikah sama temannya. Subhanallah, kok bisa mustahil? Dari mana mustahilin? Dan saya temukan ternyata teman-teman ini ternyata memang belum poligami, emang dia bukan praktisi. Maka saya sarankan, kalau kita belum melakukan sebuah ibadah, jangan kita menjadi tokoh di situ, bukan ahlinya, gitu kan? Kalau kita lihat orang-orang yang praktisi, saya temukan banyak kasus di lapangan orang-orang yang berpoligami, yang memang istrinya punya andil di situ. Guru besar saya, yang saya sangat kagumi, Dr. Saleh Suhaimi, beliau buta matanya di Masjid Nabawi. Beberapa tahun lalu, mungkin kurang lebih sekitar 9-10 tahun yang lalu, saya ditelepon oleh sepupu beliau, Dr. Fahad, yang mengajar saya materi akidah di Masjid Nabawi, di kampus dulu di Madinah. Khalid, ada Syekh Saleh Suhaimi mau menikah, tolong dicarikan istri. Dia mau istrinya dari Indonesia.
Baik Syekh, insya Allah. Saya iklanin di pengajian saya waktu itu masih di Makassar. Saya iklanin, ini ikhwah akhwat tolong, ada seorang syekh, beliau pengajar di Masjid Nabawi, hafal Quran 30 juz, gitu kan. Beliau seorang ulama, mufti, seluruh dunia banyak mengambil fatwanya beliau, tapi memang beliau buta. Umurnya sekitar 50-an, ingin menikah poligami. Saya juga awalnya, waktu itu saya belum poligami. Dan akhirnya saya berpikir apakah ini bisa terjadi gitu. Tapi saya coba tawakal Allah. Subhanallah, banyak akhwat yang hubungin saya waktu itu ke HP saya. Ustadz, saya dengar ada berita begini, apa benar? Saya bilang iya, benar. Baik Ustadz, saya bersedia. Ada beberapa orang, maka saya sampaikan ke Syekh. Syekh, ini biodatanya sudah masuk, namanya si fulan, umurnya begini dan seperti ini. Syekh pun menyampaikan kriteria yang dia inginkan. Dan Syekh waktu itu sudah memiliki 3 orang istri. Ini istri yang keempatnya. Saya sampaikan, ini Syekh sudah punya 3 orang istri. Dan dia membutuhkan istri yang keempat. Subhanallah, ada di antara akhwat yang kita tidak fikir. Saya waktu itu masih menikah dengan 1 orang istri saya di Makassar. Dan saya tidak tahu kalau memang akan terjadi itu. Ternyata ada di antara akhwat kita dan umur mereka masih muda. Mereka masih baru menuntut ilmu, tapi mereka mau. Dan akhirnya subhanallah, karena Syekh tidak melihat, maka yang bantu dia untuk melihat akhwat itu, karena akhwat ini pakai cadar, waktu itu masih masuk di warnet, belum seperti sekarang fasilitas luar biasa internetnya di HP bisa. Itu masih di warnet, kemudian masuk di warnet yang tertutup, ruangan tertutup. Ukhti kita ini yang sekarang jadi istri beliau di Madinah dan masya Allah sudah punya anak, sekarang sudah warga negara Saudi. Itu kan, itu duduk di depan komputer, kemudian dibuka cadarnya. Yang bantu Syekh untuk melihat istri, calon istri ini istri pertamanya beliau, Ummu Abdillah. Dan Ummu Abdillah yang mengatakan, Syekh ini sudah cocok buat anda, lamar saja dia. Begitu nikah, si telepon, Khalid, saya sudah cocok sama ini, maka lamarkan. Saya lamarkan, kemudian saya juga buatkan acara di gedung waktu itu di kota Makassar dan berhasil, alhamdulillah menikah. Sudah selesai, waktu itu ukhti kita masih sekolah, masih kuliah, dibiayai sama Syekh kuliahnya sampai 2 tahun baru berangkat ke Madinah. Setelah itu akhirnya punya anak dan sampai sekarang hidup. Bahkan Ummu Abdillah berbagi malam. Awal datang, Ummu Abdillah mengatakan kepada Syekh, dia mengatakan istrinya yang pertama ini bilang, saya kasih malam saya untuk orang ini, gak apa-apa. Ini seperti adik saya sendiri. Dan dalam rumah tangga beliau itu saya lihat luar biasa. Bagaimana istrinya itu seperti saudara. Bahkan saling telepon, hari ini kamu mau masak apa? Saya masak yang lain ya. Terus begitu. Kalau supirnya Syekh pergi ke pasar untuk beli belanja makanan, maka masing-masing punya pesanan. Dan mereka tidak pernah itu yang kita dengar berantem, pukul-pukulan. Saya nggak habis berpikir kalau itu bisa terjadi. Kecuali memang niatnya sudah bukan karena Allah dan Rasulnya. Dan banyak kasus seperti itu. Saya ikhwah berpoligami, saya pribadi. Dan kalau istri saya dari Makassar datang ke Jakarta, saya suruh istri saya di Jakarta jemput. Fadhal, jemput kakak kamu di bandara. Dijemput sama dia. Saya kasih duit, silakan belanja sama-sama. Bahkan saya ajak, kalau saya ke Makassar, saya ajak istri saya untuk datang. Dan alhamdulillah, saya tempat dalam satu rumah di Makassar sama-sama dan berjalan kehidupan. Saya keluar sama-sama satu mobil. Saya praktisi dan saya temukan tidak ada masalah itu. Kok bisa ada dai-dai yang bicara tidak mungkin, tidak mungkin. Subhanallah. Orang-orang ini bagaimana? Bukan praktisi terus ngomong gitu. Yang saya ingin diberatkan di sini ikhwah akhwat sekalian adalah jangan benci hukumnya Allah, nggak boleh. Kalau kita belum bisa kerjakan, kitanya masih kurang ilmu. Tadi contoh kasus masjid, benci masjidnya Allah. Kemudian ajak orang lain benci masjid itu. Subhanallah. Ini hati-hati ada dosa di belakangnya, gitu kan? Jadi yang saya ingin diberatkan sebenarnya bukan sedang menceritakan Syekh Soleh, bukan ceritakan diri saya, tapi saya sedang menyampaikan jangan sampai ada persepsi negatif terhadap hukum Allah dan terhadap sahabat yang mengerjakannya. Tadi kan nama-nama banyak ya, wanita terlibat dalam hidup beliau, banyak keturunannya, dan itu bukan aib dalam agama Islam sama sekali, tidak ada aibnya. Dari sisi lain tidak boleh juga ikhwah, banyak ikhwah melakukan poligami tidak sehat, dirahasiakan sama istrinya. Kenapa dirahasiakan akhi? Apa yang antum takutkan? Takut hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Sampaikan apa adanya. Kalau belum bisa, bujuk, rayu, sampaikan hukum syar'i. Buat, antum harus berhasil. Memang begitu. Gak mungkin kita buka cabang perusahaan ya, atau buka cabang toko, cabang apalah usaha kita, buka yang baru sementara yang pertama masih amburadul, administrasinya masih belum rapi, kemudian buka lagi cabang, tambah kacau nanti, rugi semua. Tapi dibuat rapi, sedemikian rupa, baru kemudian buka lagi cabang yang lain, baru seterusnya. Dan ini perintah agama.
Perintah agama. Bagi yang masih belum bisa, saya sarankan niat saja. Apa boleh buat? Saya bilang niat, agar antum meninggal dapat pahalanya poligami. Karena kalau tidak niat sama sekali berarti ada pahala yang kehilangan tuh. Jadi orang kalau belum bisa haji, nggak ada duitnya, jangan bilang, oh saya nggak mampu haji, sudahlah meninggal. Nggak dosa memang, nggak dosa. Tapi dia tidak dapat pahala haji. Tapi kalau dia niat, satu waktu saya punya uang, saya mau haji, ya Allah mudahin. Terus meninggal, dapat pahala haji. Sudah tahu kan hadisnya? Man hamma bihasanatin walam ya'malha, siapa yang niat saja mengerjakan satu perbuatan baik, kutiba lahu hasanatun kamilah, dicatatkan baginya satu pahala lengkap ibadah itu. Baru niat. Fa in amilaha, kalau dia kerjakan, kutiba lahu asyru adhafiha ila 700 di'fin ila adhafin katsira, dicatatkan baginya 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Antum mau tidur malam niat sholat tahajud, niat itu sudah dapat satu lengkap pahala tahajud. Bangun malam 700 kali lipat, tergantung dari kadar keikhlasan seseorang. Niatkan itu. Berdoa kepada Allah SWT, karena beda. Ini ciri orang mukmin yang cerdas. Akhwat kita belum bisa menerima poligami, berdoa sama Allah, ya Allah, engkau turunkan hukum ini dan berat dalam hati hamba ini, ya Allah. Berikan hamba petunjuk, berikan hamba kemudahan, gitu kan, supaya bisa berjalan. Maka ini hal mendasar mesti diketahui. Dan semua ini sebenarnya adalah pembelaan terhadap perilaku Nabi SAW dan sahabat Nabi yang memang melakukan hukum poligami ini. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan hukum dalam Al-Quran. Kemudian kita masuk Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, ya, dimulai dari kenapa beliau memilih nama-nama anaknya. Kalau tadi masalah beliau poligami sudah saya jelaskan, sekarang tinggal beliau memilih nama anak-anak. Dan perlu kita tahu juga, Nabi SAW selalu mempersaudarakan antara sahabat. Dan ini penting sekali, ikhwah-akhwat sekalian. Cari siapa orang yang sangat soleh di antara teman-teman Anda. Tentu sesama jenis. Orang itu soleh, sholatnya on time, selalu menjaga majelis-majelis ilmu. Pokoknya orangnya soleh dan solehalah. Datang ke dia dan ucapkan, inni uhibbuka fillah, kalau laki-laki, inni uhibbuki fillah, saya cintai kamu karena Allah. Karena pernah ada orang yang datang di hadapan Nabi SAW dan berkata, waktu lihat ada satu sahabat sholatnya khusyuk luar biasa, kata sahabat itu, saya suka orang ini karena Allah. Kata Nabi SAW, kejar dan ucapkan di hadapannya. Pengucapan ini penting, gitu kan. Ini ada hukum sendiri, pahalanya besar. Kita boleh mencintai semua muslim, tapi pilih orang-orang yang mutiaranya manusia ini, mutiaranya orang yang beriman yang luar biasa, yang lebih baik, jadikan sebagai sahabat dekat. Dan ini memang dalam agama sama satu orang biasanya, ya. Nabi SAW persaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian juga Nabi SAW persaudarakan antara Zubair ini dengan Talha, yang kita bahas yang lalu. Ini memang ya sahabat dekatnya, sehingga keduanya ini saling memotivasi dan subhanallah kejiwaan mereka sama. Dua-duanya gemar berjihad, dua-duanya mendapatkan julukan mati syahid, dua-duanya dapat jaminan 10 jam masuk surga, dan luar biasa lah. Ada sedikit pelajaran di sini dari perilaku Zubair bin Awwam dalam memilih nama anak-anaknya. Dan tadi alasan juga kenapa saya datangkan nama-nama ini, karena kalau yang pegang bukunya tidak menemukan nama-nama tadi yang saya sebutkan itu semua, nama anak-anaknya, nama istri-istrinya, gitu kan. Nama-nama ini sengaja saya nukil dan saya angkat, dan ini memang riwayatnya semuanya sahih, agar kita mengenal nama-nama para sahabat. Jadi Zubair pernah berkata, Talha, sahabat dekatku, memberikan nama anak-anaknya nama-nama Nabi. Pertemuan yang lalu kalau antum masih ingat, anak-anak Talha semuanya nama Nabi. Nama-nama Nabi, Musa, Ibrahim, nama-nama Nabi semua. Kata Zubair, Talha memilih nama-nama Nabi karena dia suka dengan para Nabi, tetapi dia lupa kalau tidak ada Nabi setelah Muhammad SAW. Kata Zubair, sementara saya mencari nama untuk anak-anak saya, semuanya orang yang mati syahid, laki-lakinya, gitu kan, agar mereka semuanya mati syahid. Saking cintanya dengan mati syahid ini, sampai semua anaknya dinamakan nama orang-orang yang mati syahid. Dan juga di salah satu kancah peperangan
Zubair bin Awam membawa anaknya yang bernama Abdullah, anak pertama dari Asma. Waktu itu Abdullah masih 10 tahun umurnya. Diajak di atas kudanya, diajak berperang. Saking cintanya dengan jihad, anaknya 10 tahun diajak ke kancah peperangan. Kalau antum 10 tahun diajak ke kolam renang, diajak ke kebun binatang, diajak ke mall. Zubair bin Awam bawa anaknya di kancah peperangan, satu kuda sama dia, sambil bacot-bacotan sama musuh, anaknya ada di situ. Lihat, saksikan, ini jihad di jalan Allah, nak. 10 tahun. Bagaimana nggak jadi mujahid tuh anak gitu. Luar biasa saking cintanya dengan syahada ini. Beliau mengatakan dalam salah satu riwayat, tentu riwayatnya ada disebutkan ya di dalam Tabaqat karya Ibnu Sa'ad di jilid 3 halaman 74. Zubair bin Awam berkata, sungguhnya Talha bin Ubaidillah At-Taimi memberi nama anak-anaknya dengan nama para nabi. Padahal dia mengetahui tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Kalaupun milih nama nabi, maka yang paling layak Nabi Muhammad SAW, karena beliau nabi yang paling sempurna gitu kan. Sedangkan aku menamakan anak-anakku dengan para syuhada, nama para syuhada. Mudah-mudahan mereka semua gugur mati syahid. Dia menamakan anaknya Abdullah, diambil dari nama sahabat Nabi yang mati syahid di perang Badar, Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Mundhir diambil dari nama Al-Mundhir bin Amr, juga mati syahid. Urwa diambil dari Urwa bin Mas'ud. Hamzah dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Ja'far dari Ja'far bin Abi Talib. Mus'ab dari Mus'ab bin Umair. Ubaidah dari Ubaidah bin Harith. Khalid dari Khalid bin Sa'id, dan Amr dari Amr bin Sa'id bin As. Dan ini nama-nama ya para syuhada, nama para syuhada. Kita masuk sekarang bagaimana kesabaran Zubair dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan keberanian yang luar biasa. Pernah satu waktu ibunya Sofia, waktu Zubair masih kecil sebelum masuk Islam, itu kalau ibunya lagi tegur sesuatu, ibunya sangat tegas, marah sama dia, luar biasa ya. Dan ketegasan ini membuat tidak lazim lah, tidak semua umumnya perempuan bisa tegas seperti dia gitu. Umumnya perempuan kadang-kadang lebih lembut gitu kan, tapi ini tegas. Sofia, kakaknya atau adiknya Sofia ini namanya Naufal. Naufal ini merasa prihatin dengan bagaimana Sofia mendidik anaknya, sampai akhirnya Naufal menasihatin, tapi Sofia nggak mau dengar. Enggak, ini anak saya tahu ini demi kebaikan. Maka Naufal ini orangnya pemberani sekali. Naufal yang terkenal gitu kan di Mekah, seorang tokoh Quraisy. Tapi karena ini saudara perempuannya, dia tidak mau bantah, maka dia pun berkata, saya laporkan ini kepada suku, kepala suku waktu itu ya, yang terkenal dari Abduddar, dari suku mereka, nasihatin. Dinasihatin Sofia, lalu Sofia mengatakan, saya cuma mau orang ini, anak ini menjadi tokoh masyarakat dan menjadi pemberani, saya nggak mau jadi pengecut. Tapi nggak disebutin kira-kira masalahnya apa pada saat itu. Lalu kemudian ya, setelah masuk Islam, Zubair masuk Islam, ternyata yang menyiksa Zubair adalah pamannya Naufal. Naufal ini akhirnya dibenci dengan Zubair, yang tadinya dia waktu Zubair kecil dia bela, sekarang malah dia benci. Dan waktu mendengar Zubair masuk Islam, maka Naufal pun memegang Zubair, kemudian membungkusnya dengan sebuah tikar, lalu membakar api di sekitarnya, yang bisa setiap saat membakar Zubair, sambil mengatakan, kau harus meninggalkan agamanya Muhammad, kembali ke kakek moyangmu. Maka dia mengatakan, tidak, kata Zubair, walaupun engkau membakarku. Maka akhirnya pamannya pun melepaskan karena dia sangat kokoh. Dan ini contoh bagaimana kesabaran yang diangkat oleh penulis buku. Salah satu kisahnya waktu disiksa oleh pamannya dan dibakar di sekitarnya, di umur 15 tahun ya, tetap dia kokoh dengan agama Allah. Kemudian juga Urwah bin Zubair, anak beliau, menceritakan, di tubuh ayahku Zubair ada 13 luka sabetan pedang. Salah satunya di pundaknya, dan itu semua karena berperang. Luka itu saking dalamnya, sabetan pedang yang dipukul ke badannya membuat lubang. Ada sabetan pedang itu lubang, dan aku bisa memasukkan jariku ke dalam luka itu. 2 sabetan pedang yang sangat dalam
ada 3 ya, 2 didapatkan di perang ya, Badar dan 1 lagi di perang Yarmuk. Jadi ini sabetan pedang yang didapat di pundaknya, karena Zubair punya ciri khas. Kalau berperang itu begitu berhadapan sama musuh, tinggal tunggu instruksi. Panglima perang yang mengatakan Allahu Akbar, dia paling depan, paling pertama menyerang, gitu kan. Selalu di depan, tidak pernah terakhir, tidak pernah di tengah-tengah, selalu awal. Dan dia tidak pernah mau puas kecuali dia sudah dobrak musuh pakai kudanya sampai ke ujung pasukan. Setelah itu dia kembali lagi, nyerang lagi dari sana sampai ke sini. Akhirnya kocar-kacir musuh gara-gara itu, gitu. 1 orang. Nggak ada orang berperang kalau orang-orang non-muslim ya, mereka tidak kejar namanya mati syahid, mereka tidak tahu namanya mati syahid. Maka mereka ya ragu-ragu, kalau berhadapan musuh baru menangkis, baru menyerang. Tapi tidak ada yang berani langsung menyerang. Dan ini tokoh luar biasa, keberanian yang luar biasa yang dimiliki oleh Zubair radhiyallahu anhu. Tapi nanti juga akan ada bahasan dalam peperangan ya. Ini cuma sekedar gambaran saja. Kata Ali bin Zaid rahimahullah, seorang ulama tabi'in, aku pernah melihat Zubair di bagian dadahnya ada seperti tanda-tanda yang besar seperti mata-mata unta, dan itu adalah tanda tusukan tombak atau anak panah. Jadi biasanya kalau tombak dilempar tertusuk di badan seseorang maka menghasilkan lubang, gitu kan. Zaman sekarang mungkin masih ada cara untuk dioperasi, dikembalikan, ditutup. Zaman dulu nggak bisa. Jadi tombak ya sudah ditutup sampai darahnya berhenti, kering sendiri, ya sudah berarti jadi berbekas, gitu kan. Di dada Zubair ditemukan banyak sekali ya, waktu beliau terbuka bagian bajunya, karena zaman dulu orang menggunakan izar dan rida ya, seperti baju ihram. Jadi bagian atas itu cuma dililit-lilit saja, biasanya begitu. Maka ada kelihatan lubang-lubang tersebut, dan itu adalah bekas tombak atau anak panah. Dan beliau tetap tidak pernah mengeluhkan kepada orang lain. Dan ini masuk dalam substansial bahasan bagaimana kesabaran dia dalam menerima apapun yang diterima dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Zubair termasuk orang yang hijrah di Habasyah. Dan Habasyah ini adalah Ethiopia tentunya. Di awal-awal Islam, kaum muslimin banyak disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, bagaimana kita tahu, sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah ke Habasyah. Maka hijrahlah sahabat-sahabat Nabi, dan diantaranya adalah Zubair bin Awam. Dan ini ada fadilah sendiri, karena orang yang hijrah itu punya pahala ya, hijrah itu ibadah. Dan Zubair termasuk sama dengan Uthman bin Affan, hijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Jadi 2 pahala hijrah yang mereka dapatkan. Pada saat sahabat tinggal di Ethiopia, di Habasyah ini, Najasyi, raja mereka pada saat itu, yang akhirnya masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib. Dan ada hukum sendiri di sini. Najasyi pada saat masuk Islam didengar oleh para pendeta-pendeta dan pastor, dan mereka pada saat itu sudah mengatakan Isa anak Tuhan. Maka mereka pun berusaha mau menggulingkan Najasyi. Maka Najasyi akhirnya menyembunyikan Islamnya, dan beliau sempat meletakkan di bagian bajunya lembaran Al-Quran yang ditulis di atas kulit, dibawa oleh Ja'far lalu ditaruh di dalam dadahnya. Lalu dikumpulin sama dia pastor-pastor semua, sambil dia mengatakan, kenapa kalian mau memerangi saya? Kata mereka, engkau telah berkhianat wahai raja. Engkau telah mengubah keyakinan kami bahwasanya Isa itu anak Tuhan. Gitu kan? Lalu kata Najasyi, apa yang kalian yakini? Mereka bilang, kami yakin kalau Isa anak Tuhan. Lalu Najasyi pegang dadanya sambil niat untuk memegang Al-Quran tadi, dan dia mengatakan, saya dalam keyakinan ini, gitu kan? Maksudnya Al-Quran ini. Mereka tangkapnya keyakinan seperti yang dipegangi oleh orang-orang Nasrani, karena waktu itu memang dia akan digulingkan, gitu kan? Yang terjadi adalah ada salah satu dari pastor yang ada hadir pada saat itu, sepupunya Najasyi, dan dia tidak terima itu. Dia bilang pasti Najasyi ini dusta, nggak mungkin. Dibentuklah sama dia pasukan untuk memerangi Najasyi. Terjadi perang. Nah, sebelum terjadi perang, kaum muslimin sahabat yang sudah lari dari Mekah waktu itu merasa tentram di Ethiopia, karena dikasih makanan, minuman, naungan, mereka bebas beribadah semaunya, gitu kan. Bahkan Najasyi sempat syahadat di tangan Ja'far bin Abi Thalib. Makanya waktu beliau meninggal, Nabi SAW sempat mensolati ghaib Najasyi, karena
waktu beliau meninggal sudah tidak ada lagi sahabat di Ethiopia, semua sudah hijrah ke Madinah, gitu kan. Maka Nabi SAW mensolati ghaib, dan ini juga sebuah hukum sendiri, bahwasanya solat ghaib itu dikerjakan bagi orang yang tidak ada ya, muslimin yang lain mensolatinya. Kalau kita di Indonesia kan meninggal di Surabaya, Jakarta solat ghaib, di Bandung solat ghaib, ini nggak pernah ada sunnahnya sebenarnya. Satu-satunya riwayat berhubungan dengan salat gaib adalah salatnya Nabi SAW untuk Najasyi waktu Najasyi meninggal di sana, karena tidak ada satupun muslim di sana, sendirian dia. Maka Nabi SAW salati di Madinah, gitu kan. Itu hukum syar'i yang ada diambil. Tapi ringkas cerita adalah pada saat Najasyi diserang oleh sepupunya sendiri yang juga salah satu pastor membentuk pasukan, terjadi peperangan. Najasyi sempat mengamankan beberapa semua sahabat untuk menyeberang Sungai Nil. Jadi kalau kita lihat Ethiopia itu berada di wilayah Afrika. Antara Afrika, Ethiopia dengan Jazirah Arab itu ada Laut Merah. Ya. Ada pecahan Sungai Nil di situ. Maka dia pun atau Najasyi menyuruh sahabat-sahabat untuk menyeberang Sungai Nil. Ya, kalau saya tahu sih bukan Sungai Nil, dia menyeberang Laut Merah sebenarnya. Selamatkan diri ke wilayah Yaman di tepi Laut Merah, disuruh tunggu di situ. Maka yang terjadi adalah waktu terjadi peperangan, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha yang nanti jadi istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, berkata waktu itu kami semua berdoa agar Najasyi diberikan kemenangan, karena kalau Najasyi kalah maka tidak ada lagi tempat bernaung kecuali kembali ke Mekah dan bisa disiksa lagi. Waktu dia bilang kami lagi ragu, khawatir jangan sampai Najasyi yang kalah, karena mereka ini bisa dibunuh nanti. Tapi Najasyi sudah memberikan keamanan untuk menyeberangi Laut Merah. Kata Ummu Salamah, kami pun akhirnya berkata satu sama yang lain, siapa kira-kira yang berani menyeberang laut ini, lalu menyaksikan peperangan, melihat siapa yang menang, lalu menginformasikan kepada kami. Semua orang waktu itu diam, tidak ada yang ngomong. Zubair datang mengatakan, saya, umurnya 15 tahun waktu itu, saya akan nyeberangin lautan ini dan saya akan saksikan peperangan itu. Kata Ummu Salamah, lalu kemudian ditiupkanlah ya, bantal atau balon gitu kan, yang diletakkan di dalam, lalu dia menyeberang. Lalu Zubair pun menyaksikan peperangan tersebut, dan tidak lama kemudian sementara kami lagi dalam keadaan ragu, Zubair sudah menyeberang kembali dan berteriak sambil mengatakan, berita gembira wahai kaum mukminin, Najasyi telah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada peran Zubair bin Awam yang sangat luar biasa beraninya, karena kalau dia pergi menyaksikan peperangan berarti ada kemungkinan dia kena serangan, gitu kan. Tapi dia berani hadir pada saat itu untuk mendatangkan informasi kepada kaum muslimin, dan ini saya angkat karena memang ditulis dalam buku yang sedang kita bedah. Kita masuk sekarang bagaimana perannya dia dalam kancah peperangan. Dimulai dari perang Badar misalnya. Perang Badar, Zubair bin Awam tampil menggunakan imamah berwarna kuning, dan beliau berada di depan pasukan. Pada saat awal takbir Nabi SAW menyerang, maka dia sudah menyerang.